Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pengawas lembaga pembiayaan Agusman, mengungkapkan pembiayaan modal Ventura yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan utama untuk perusahaan rintisan atau startup masih mengalami kontraksi. Sedangkan untuk pinjaman online atau peer-to-peer lending masih mengalami pertumbuhan signifikan. Agusman menyampaikan piutang pembiayaan multifinance naik 5,92% secara tahunan pada Februari 2025 menjadi 507,02 triliun rupiah. Meski masih tumbuh, namun piutang pembiayaan tercatat melambat dari bulan Januari 2025 lalu yang tercatat naik 6,02% secara tahunan. Sementara itu untuk pembiayaan pinjol, P2P lending hingga akhir Februari atau sebulan sebelum Lebaran, nilai outstanding tumbuh 31,6% secara tahunan menjadi 87 triliun rupiah. OJK juga mencatat baki debit pay letter per Februari 2025 telah mencapai 21,98 triliun rupiah, naik 36,6% secara tahunan dengan jumlah rekening 36,6 juta. OJK mencatat porsi layanan Buy Now Pay Later milik perbankan hanya 0,25%, namun terus mencatatkan pertumbuhan tinggi. Outstanding kredit perbankan di Indonesia tumbuh 10,3% secara tahunan di akhir Februari 2025 hingga mencapai 7.825 triliun rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai mengatakan, berdasarkan kepemilikan, Bank Plat Merah menjadi penggerak utama penyaluran kredit pada 2 bulan pertama tahun ini, dengan menyumbang 10,93% secara tahunan. Realisasi ini menunjukkan momentum pertumbuhan positif yang berkelanjutan, sebab di akhir Januari lalu Otoritas Jasa Keuangan mencatat kalau kredit perbankan tumbuh 10,27%. Berdasarkan penggunaan, kredit investasi menjadi pendorong pertumbuhan utama, yakni 14,62%. Lalu disusul kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing naik 7,66% dan 10,31%. Presiden Prabowo Subianto mengundang pengusaha Turki untuk membangun industri baterai kendaraan listrik, energi terbarukan, industri pertahanan, hingga tekstil di Indonesia. Usai pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Prabowo menyatakan kedua negara sepakat agar menyelesaikan perjanjian investasi internasional berbentuk bilateral investment treaty secepat mungkin. Sehingga ia mengundang pengusaha Turki melakukan investasi di Indonesia. Selain kedua sepakat memperluas akses pasar dan menghapus hambatan perdagangan di masing-masing negara, untuk kedua kepala negara menginstruksi penyelesaian Preferential Trade Agreement sebagai menuju pembuatan kerjasama dagang internasional Turki-Indonesia Comprehensive Economic Preferential Agreement. Prabowo juga mengungkapkan Indonesia-Turki juga sepakat membangun joint venture dalam bidang pertahanan strategis antar kedua negara. Meski ia tidak membeberkan hal itu lebih detail, namun Prabowo mengutarakan minat Indonesia untuk ikut dalam pengembangan jet tempur generasi 5.0 yaitu Turki Kaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman menargetkan bakal menyerahkan sebanyak 100 rumah di Hari Buruh pada 1 Mei 2025 mendatang. Target ini merupakan bagian dari program pemberian 20.000 rumah kepada kalangan buruh melalui cicilan program rumah subsidi. Ara menegaskan bahwa ada arahan dari Presiden Prabowo bahwa program perumahan ini bukan hanya wacana, sehingga harus disiapkan data yang pas dalam pemberian subsidi ini. Ara mengandalkan BPS dalam penyajian datanya. Adapun BPS sudah menyiapkan data by name, by address, update pada 3 Februari 2025 dan akan diupdate selama 3 bulan sekali, sehingga data barunya bakal muncul 3 Mei 2025. Amerika Serikat kembali menaikkan tarif impor dari China menjadi 145%. Tarif baru ini diumumkan sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif menjadi 125%. Gedung Putih menjelaskan tarif 145% hanyalah batas bawah.
Artinya, tarif tersebut dapat bertambah seiring dengan berlakunya kebijakan tarif lain yang sebelumnya telah diterapkan oleh Trump, seperti 25% untuk baja, aluminium, mobil, dan suku cadangnya. Tarif hingga 25% atas produk-produk tertentu yang diberlakukan pada masa jabatan Trump pertama, serta tarif dengan besaran bervariasi atas produk-produk tertentu yang dianggap melanggar aturan perdagangan Amerika Serikat. Washington menegaskan bahwa besar tarif yang dikenakan terhadap barang-barang China bersifat akumulatif. Terbaru, China pada hari Jumat membalas tarif timpal balik Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan menaikkan pungutannya atas barang-barang Amerika Serikat menjadi 125% dari 84% pada hari sebelumnya. Bahkan Kementerian Keuangan China mengatakan, jika Amerika Serikat terus mengenakan tarif yang lebih tinggi, itu tidak akan lagi masuk akal secara ekonomi dan akan menjadi lelucon dalam sejarah ekonomi dunia.